Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa hadir di hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021 ya. Alhamdulillah bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? Ramadan tanggal berapa sekarang? Halo? 3 ya Pak. Oke, tanggal 3. Ya, dimulai dari maghrib ya. Jadi kita sudah masuk di tanggal 3 Ramadan. Alhamdulillah nikmat yang sangat luar biasa bagi kita di mana banyak sekali fadilah-fadilah saum yang bisa kita dapatkan ya. Dan apa? Kalau kita lihat sejarah para sahabat, ada 2 orang ya yang bersahabat. Nah, mereka tuh pada zaman Rasulullah tuh jadi berperang pada saat yang sama. Tapi yang satu syahid, yang satunya lagi tidak. Jadi masih diberikan takdir untuk hidup 1 tahun ya ke depan. Jadi yang satu sahabatnya sudah syahid, yang satunya lagi diberi kesempatan untuk hidup sampai setahun, jadi menikmati Ramadan terakhirnya. Nah, ketika itu nama sahabatnya itu Tolhah ya, Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, aku bermimpi. Nah, aku bermimpi ya, memimpikan 2 sahabat ini. Nah, mereka berada di gerbang surga yang sama. Jadi sudah mau masuk di gerbang surga yang sama, tetapi anehnya sahabat yang syahid ini masuk surganya belakangan. Sedangkan yang hidup setahun yang akan datang masuk duluan ke surganya. Nah, kenapa wahai Rasulullah? Ya, kata Tolha. Lalu dijawab bahwa setahun ya yang dipergunakan oleh hamba ini sahabat yang satu lagi yang meninggalnya belakangan ternyata menikmati Ramadan ya, menikmati Ramadan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Akhirnya pahalanya bisa menyaingi bahkan melebihi pahala syahid ya. Nah, inilah hebatnya Ramadan. Wah, asik banget nih. Ini juga tolab ilmu juga sama ya. Sama ini juga jihad ya, kita juga jihadnya ya jihad ghazul fikri ya, perang pemikiran nih. Jadi kalau kita memanfaatkan pemikiran ini, otak ini ya, pemikiran, otak, jiwa, perasaan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Ya kita bakal menikmati pahala yang mengalir ya dari Allah. Oke, sebelum kita mulai kita tilawah dulu ya. Siapa ada yang mau? Halo? Siapa yang mau nih? Yang mau tilawah? Kalau tilawahnya tadi bareng-bareng atau satu orang aja? Bareng-bareng Pak. Oh, bareng-bareng. Oke. Tadi surat apa? Asyams. Asyamsi. Oke. Ya udah deh, lanjut aja Al-Lail kita ya. Al-Lail belum ya? Belum Pak. Oke, mari kita bacakan Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghshaha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa'amman a'ta wattaqa
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yuk lanjut. Siapa yang mau buat hadiah? Yauma tublas sarair. Terus? Terusin dong, Ai. Yauma tublas sarair. Ainaika hadir. Udah tadi ya jawab. Naila Ainia, halo. Hadir? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Talita? Hadir? Halo Talita? Udah di chat, Pak. Oh iya betul. Lagi masalah ya. Anindita, halo. Hadir, Pak. Ekosistem. Nah, nampaknya udah pada kenal lah ekosistem tuh ya dengan istilahnya saja udah banyak dipakai. Bapak izin rekod dulu ya. Nanti bisa dinikmati kembali nanti hasil belajarnya bersama-sama. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bahasan kita yang baru yaitu ekosistem. Nah, oke, dari gambar yang di layar, apa yang terlihat? Sapi. Sapi. Terus apa lagi? Pohon. Oke, pohon. Terus apa lagi? Rumput. Rumput. Ada lagi? Nah itu biotik, abiotik tuh. Biotik, abiotik yang tadi disebutkan. Biotik. Biotik. Iya benar. Cacing ada nggak di sini? Annelida ada nggak? Dalam tanah. Iya. Nah jadi kita kalau melihat gambar pun sebetulnya bisa melihat hal-hal lain ya. Annelida ada di sini. Serangga, arthropoda, semut, lebah ada nggak di sini? Pasti ada ya. Kemudian di sini juga selain pohon-pohonan yang ada di sini ada nggak angiospermae, gimnospermae, biji terbuka, biji tertutup, dikotil, monokotil, ada tidak? Ada banget ya, semuanya tergabung menjadi faktor biotik. Nah sekarang yang abiotik coba. Yang abiotik apa? Masih ingat abiotik? Awan, udara. Terus? Terus apa lagi ya? Enggak. Air. Air, terus apa lagi? Batu. Batu. Kemudian? Iya asik nih. Udah batu apa? Tanah, ya. Ada lagi? Iya, tanah. Airnya kan di dalam tanah pastinya ya. Nah, ada lagi? Suhu, kelembaban. Faktor fisik juga menjadi faktor abiotik ya. Jadi suhu kan matahari juga sebetulnya efeknya ke kita suhu ya. Itu juga faktor abiotik. Nah, jadi jangan lupa nih, suhu, kelembaban itu juga termasuk faktor abiotik. Dalam eksperimen seluruh faktor-faktor yang tadi harus diukur ya. Ada alatnya. Oke, kita lanjut dulu nantilah itu mah ya. Nah, oke, sudah dapat nih ini peta konsepnya. Jadi ekosistem terdiri atas, tersusun atas, nah faktor biotik dan abiotik yang sudah tadi kita sebutkan. Kemudian berdasarkan fungsinya, nah di SD juga udah pada kenal, ada produsen, konsumen, pengurai, detritivor. Apa itu detritivor? Ada yang tahu? Halo, apa itu detritivor? Ayo dong. Apa itu detritivor? Halo. Dua kelamin itu bukan sih, Pak? Oke, pengurai, betul. Jadi detritivor tuh yang menguraikan, ya. Nah, nantilah kita lihat ya rantai makanan di depan. Nah, ada interaksi seluruh faktor biotik, abiotik dan yang tadi disebutkan ya produsen, konsumen. Nah, itu berinteraksi, saling berinteraksi dan akan menghasilkan aliran energi dan daur biogeokimia, ya.
Jadi ada aliran energi di sana. Kalau kita lihat di SD dari mulai kelas 4 itu ada rantai makanan, ada tingkat trofik, ada piramida makanan, ini kenalnya di SMP ya, dan ekologi. Oke, apa bedanya ekologi dan ekosistem? Nah, eko artinya lingkungan, sistem interaksi ya. Jadi sistem tuh interaksi. Sistem pernapasan, interaksi, hubungan saling mempengaruhi ya. Sistem pernapasan, hidung mempengaruhi tenggorokan, tenggorokan mempengaruhi paru-paru. Nah, gitu ya ekosistem tuh. Jadi eko lingkungan, sistem ini hubungan saling mempengaruhi ya. Nah, atau interaksi. Kalau ekologi, nah itu ekonya lingkungan, loginya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari khusus tentang ekosistem namanya ekologi. Ini mutlak nih kalau kalian kemarin melaksanakan penelitian yang kemarin ya, kemudian dijadikan laporan eksperimen, wajib itu harus ada ekologinya ya. Jadi ada, tapi kemarin alhamdulillah sudah ada yang pakai alat ya, ya alatnya kan dari rumah itu. Ya itu sudah mulai melakukan sebetulnya ya. Nah, sudah melakukan. Kemudian ada daur biogeokimia. Nah, ini ada daur nitrogen, fosfor, karbon dan sulfur. Nanti kita lihat ini seperti apa ya. Nah, kemudian di sini juga kita ujung-ujungnya ya harus bisa melakukan pelestarian lingkungan. Nah, dari hal-hal yang kecil saja, dari untuk yang besarnya ya, untuk hal yang paling besarnya kita lihat kerusakan karena campur tangan manusia ya. Nah, ini menyebabkan timbulnya limbah, diatasi dengan daur ulang limbah yang sudah dilakukan juga di Darut Tauhid. Dari semenjak awal berdiri kami membuat proyek-proyek yang ramah lingkungan dan seluruhnya pelestarian lingkungan ya, karena kita punya 4 pilar. Satu pilar apa, ma'rifatullah, 2 apalagi leadership, wawasan lingkungan dan entrepreneurship. Nah, yang wawasan lingkungan itu banyak sekali kita pakai ya. Nah, termasuk ini di biologi apalagi ya. Pasti biologi lagi kalau wawasan lingkungan mah. Jadi ini yang memilih jurusan MIPA dan spesifikasinya biologi, wah asik nih. Pasti kepake terus di mana-mana. Kemudian ada perusakan karena faktor alam. Nah, ini diatasi dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nanti kita lihat banyak bencana alam yang terjadi karena ulah manusia atau alam. Penyebabnya apa? Ya di depan. Kemudian ada pencemaran lingkungan juga. Oke. Nah, ini kata seorang ahli biologi ya, bernama Ernest Haeckel, ekosistem adalah suatu sistem yang tadi ya, suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik. Ini ambil nih kata kuncinya ya. Tolong ambil kata kuncinya. Jadi ekosistem, ekonya lingkungan, sistem tuh interaksi atau hubungan timbal balik. Jadi ada hubungan saling mempengaruhi ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini ekologi sudah tadi dijelaskan. Oke, lanjut dulu. Nah, komponen penyusun ekosistem. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ada sistem berarti ada penyusunnya. Sistem pencernaan. Coba penyusunnya apa saja? Mulut, kemudian ayo dong Talita, udah mulut apa? Oh Talita nggak bisa nyalainnya. Ayo coba yang lain. Udah mulut apa nih? Kalau sistem pencernaan, mulut ke Kerongkongan. kerongkongan, bagus, bukan tenggorokan ya, kerongkongan, esofagus. Terus ke mana lagi? Ke lambung, Pak. Oke, di lambung terus. Udah dari lambung ke Usus halus. usus halus. Udah usus halus mana lagi? Usus besar. Oke, udah usus besar.
Udah usus besar gimana? Anus. Ke anus. Oke, itu hadiahnya Nindita. Terima kasih. Nah, jadi komponen itu terdiri dari beberapa bagian ya. Oke. Tolong dilihat ya, bisa di-download atau tidak nanti. Kalau nggak bisa di-download, tolong kasih tahu Bapak ya. Nah, jadi kalau ekosistem penyusunnya individu, populasi, komunitas. Nah, ini ekosistem. Individu, apa itu individu? Satu apa? Satu spesies ya. Jadi kalau kita lihat di gambar di sini zebra, nah berarti satu individu zebra ya. Nah, kemudian kalau populasi, nah ini satu spesies tapi banyak jumlahnya. Itu namanya populasi. Jadi populasi zebra, populasi burung unta, populasi babi hutan. Nah, itu jadi kalau populasi ini hanya satu spesies tapi jumlahnya banyak ya. Nah, kalau komunitas kumpulan beberapa populasi. Jadi kalau dilihat dari istilah populasi itu jadi kumpulan beberapa individu. Komunitas kumpulan beberapa populasi ya. Nah, ini itu istilahnya ya, pengertiannya. Jadi kumpulan beberapa populasi, populasi zebra, populasi burung unta, populasi babi hutan. Nah, itu ya komunitas. Kalau ekosistem, nah berarti ini sudah ada interaksi dengan lingkungan. Jadi kumpulan beberapa komunitas dalam satu lingkungan hidup. Nah, ya jadi pengertiannya ekosistem itu kumpulan beberapa komunitas dalam satu lingkungan hidup ya. Dalam satu, lebih tepatnya tuh dalam satu ekosistem ya. Ekosistem tuh sebetulnya sudah kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu. Di awal juga sebetulnya kita sudah belajar. Masih ingat nggak ekosistem apa coba? Ada hutan, hujan. Ada hutan, hujan. Tropis. Oke, kemudian ada apa lagi? Padang rumput Padang sabana. rumput, iya, Stepa. savana. Oke, kemudian ada padang rumput, stepa, kemudian ada padang pasir, kemudian ada tundra. Nah, ini yang iklim di ini ya, Amerika Utara. Tundra, taiga. Nah, ini kalau lupa silakan lihat lagi kembali video di semester 1. Ya, udah tuh ya. Tundra, taiga. Itu adalah ekosistem sebetulnya ya. Jadi lingkungannya ada, kemudian hewannya pun, makhluk hidupnya pun ada di sana. Nah, itu ya. Oke, kemudian di sini kita lihat adaptasi makhluk hidup. Nah, sebetulnya ini juga sudah kemarin ya kita pelajari di animalia, di plantae, ini juga sudah. Nah, ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, ada adaptasi perilaku. Oke, karena hewan dan tumbuhan ini hidup di lingkungan yang berbeda, ada yang ekstrim panas banget seperti Australia, ada yang dingin banget kayak di tundra, di kutub utara, kutub selatan, maka mereka harus beradaptasi ya. Nah, jadi menyesuaikan diri. Oke, lihat gambar itu adaptasi morfologi contohnya apa tuh? Kanguru. Oke, kenapa kanguru itu bentuk tubuhnya seperti itu coba? Dan punya kantong. Ada yang tahu? Kira-kira aja deh. Kira-kira aja dulu gimana? Kenapa? Dan kenapa harus loncat? Harus loncat-loncat ya, kanguru. Ya, kenapa guru tuh harus disebut bapak tuh ya, Pak Guru? Karena kalau pakai Kang jadi Kang Guru. Ya. Kenapa coba?
Ada yang tahu? Nah, ini adaptasi morfologi. Morfologi itu jadi bentuk tubuh, ya. Bentuk tubuhnya menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Australia seperti tadi diceritakan iklimnya sangat panas. Karena itu kalau jalan biasa, ya jadi jalan tuk gitu. Waduh, itu kaki udah kepanasan itu. Karena itu kanguru ini diberikan wahyu ya, fa'auha ilala kanguru supaya kakinya tuh lebih panjang ya, jauh dari tanah dan berjalan dengan melompat sehingga ketika nempel ke tanah itu frekuensinya nggak lama. Jadi kalau kita hidup kalau gini aja deh, kalau misalnya kita eh, nginjek kita nginjek tanah yang panas, pasti kan nggak tahan ya, langsung jinjit. Nah kayak gitulah jinjitnya itu seperti kanguru ya. Nah tapi kanguru ini diberikan kaki yang sangat kuat dan kantongnya untuk anaknya supaya bisa dibawa-bawa kemana-mana ya, nggak mungkin digendong gitu, digendong pakai tangannya kecil, nah gitu. Jadi bisa dikira-kira sebetulnya ya kenapa adaptasi morfologinya seperti itu. Nah kalau yang gambar kedua ini gambar apa coba? Ini hewan apa kira-kira? Hewan apa ini? Halo, kelihatan nggak ini hewannya? Halo, hewan apa ini? Oke, nggak ada yang tahu. Ini apa coba? Tuh, ini kayak daun banget ini ya. Bunglon. Bunglon, Pak. Bunglon, iya. Jadi dia sebetulnya merubah warna tubuhnya. Itu prosesnya ada dalam tubuh, ya. Proses kimia itu ada sebuah sel makhluk hidup tuh jadi punya yang namanya kromatofora, ya. Kromatofora inilah yang menyebabkan sel-sel dalam tubuh ini punya daya eh, membedakan warna. Ya, jadi warna-warni yang berasal dari tubuh kita itu dari sel, ya. Nah kalau bunglon itu wah canggih banget ya, dia bisa merubah tubuhnya dengan apa ya, dengan seluruh sistem yang ada dalam tubuhnya, mulai dari sistem saraf, sistem gerak ya, otot. Ini kan yang menciptakan sebuah warna-warni yang samar dengan lingkungannya. Nah ini kromatofora. Kita juga sebetulnya kalau manusia ada kulit hitam, kulit sawo matang, kulit putih, itu dari kromatofora juga. Tapi kita bedanya ada satu protein namanya melanin ya. Melanin yang dihasilkan oleh kulit sehingga kita orang Asia sawo matang, mereka yang di Eropa, Amerika itu nggak ada melaninnya. Jadi karena mereka hidupnya terekspos ke sinar mataharinya kurang, karena itu ya putih, melaninnya kurang. Tapi sedangkan di Afrika itu banyak sekali sinar matahari, panas banget. Di Australia juga aborigin, karena itu kulitnya hitam, karena di sana diberikan adaptasi pewarnaan kulit oleh melanin, ya. Nah, jadi bukan berarti rasial ya, yang kulit hitam lebih rendah, tidak. Rasulullah dari dulu mengangkat derajat Bilal, mohon maaf. Mengangkat derajat Bilal ya, itu dengan tidak ada perbedaan antara kulit hitam dengan kulit kulit putih ya di Arab. Yang membedakan adalah derajat takwanya. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari ekosistem ini ya, adaptasi terutama. Adaptasi perilaku, ini hewan apa coba? Ada yang tahu? Ikan apa yang suka bermigrasi dari Laut Pasifik ke air tawar ya, ke sungai apa tuh lah ya di Amerika Utara tuh. Ada yang tahu nggak nih? Hewan apa ini?
Ini asiknya pakai pakai video ya, tapi waktunya hanya sebentar. Jadi Bapak jelaskan dulu aja deh. Ayo apa coba? Ada ikan apa ini? Ayo dong. Ayo dikasih kasih petunjuk dah. Hurufnya S. Kenapa Pak? Salmon. Oke, benar. Nah, jangan lama dong, salmon ya. Ini yang bermigrasi ya. Setiap tahun ikan ini selalu bermigrasi ya dari apa sungai apa ya? Aduh lupa lagi. Pokoknya ke Laut Pasifik ya, dia tuh bertelur. Ketika bertelur dia harus balik lagi ke sungai, ke air tawar ya. Jadi ketika sudah menjelajah lautan, ya sekali lagi diwahyukan kepada ikan-ikan ini ya supaya menjadi rezeki buat beruang yang ada di sana atau hewan-hewan yang ada di pinggir sungai sekaligus yang ada di laut ya. Nah, menjadi rezeki bagi mereka dan akhirnya yang survive kembali lagi ya ke sungai tempat mereka awal bertelur. Dan hebatnya lagi jalannya tahu ya. Jalannya tuh nggak pernah tersesat. GPS-nya kayak gimana ya walau alam ya. Nah, ini hebat sekali salmon. Iya, kita baca nanti ya. Kita lihat videonya nantilah. Nah, kemudian yang tadi komponen biotik ya. Nah, yang sekarang faktor abiotik. Ada tanah, air, sinar matahari dan yang tadi kita sebutkan ya, suhu kelembaban. Nah, ini sebetulnya proses dari sinar matahari ya. Nah, oke. Kemudian komponen penyusun ekosistem. Nah, berdasarkan fungsinya kita lihat nih bagaimana coba alurnya. Nah, ini matahari dia memberikan energi bagi produsen ya berfotosintesis, keluar transpirasi menghasilkan oksigen, kemudian udara yang terkumpul akan menjadi awan dan akhirnya menjadi hujan. Balik lagi siklusnya yang tadi ya, yang 4 siklus tadi, daur, beo, geo, kimia. Nanti ini nyambungnya ke sana. Nah, yang produsen dimakan sama konsumen tingkat 1, dimakan sama konsumen tingkat 2 sampai 3. Ini ya ada yang omnivora, ada yang karnivora. Kemudian, nah ini ya, dimakan oleh detritivore yang mengurai pemakan bangkai. Detritivore tuh pengurai sekaligus pemakan bangkai. Kalau ini hewan apa nih yang suka makan bangkai? Hewan apa coba? Yuk, burung? Elang. Elang. Kalau elang sih bukan memakan bangkai ya, pemburu. Jadi kayak elang padahal bukan. Apa coba? Kalau elang mah ya pemburu. Burung bangkai apa ya namanya tuh? Pemakan burung burung bangkai ini kan. Namanya tuh apa ya? Apalagi falcon apa ya? Nah, ya sekaligus pemakan bangkai dia detritivore ya. Kalau pemakan bangkai di Burung hari. nah itu betul. Jadi yang pemakan bangkai itu termasuk detritivore. Kalau hewan mamalia yang pemakan bangkai ini itu hyena ya. Hyena. Kalau singa dia pemburu, dia konsumen tingkat 3. Tolong dibedakan. Nah, kalau hyena, nah itu dia makan bangkai. Kebayang gak sih itu makan bangkai bakterinya kayak gimana? Ya bakterinya tuh apalagi kalau ada cacingnya, ada cacing pita, cacing gelang. Bayang mungkin ya kalau masuk ke dalam perut hewan-hewan tersebut, apakah mereka tidak merasa sakit? Nah, jawabannya kira-kira apa? Akan jawab dulu, coba. Kira-kira apa jawabannya? Gak sakit perut, terus tuh ya, WC. Kenapa coba? Hewan-hewan pemakan bangkai ini sangat kuat. Ada yang tahu? Yo, halo.
Biarin salah juga ya, kita berdiskusi aja nih, asik. Kalau banyak diskusi itu banyak ilmu. Loh, ada yang tahu bagaimana? Nah, oke. Pokoknya hanya sebentar ya. Kalau boleh langsung bret gitu. Jadi enak ya. Ketika dilihat struktur asam lambungnya, struktur asam lambung hewan-hewan pemakan bangkai itu tingkat keasamannya lebih besar daripada hewan-hewan pemakan tumbuhan, herbivora dan omnivora. Ya, karnivora juga. Jadi asam lambungnya sangat-sangat asam sehingga ketika bangkai berisikan bakteri yang berbahaya sekaligus cacing-cacing yang tadi itu habis saja dalam lambungnya. Karena itu nggak ada cerita singa sakit perut, ya, nggak ada cerita hyena mencret, nggak ada, ya. Nah, oke, itu ya. Kemudian sekarang aliran energi dan daur biogeokimia. Nah, kalau aliran energi kita lihat nih ya, di rantai makanan. Pertama dari tumbuhan hijau dimakan sama serangga, kemudian dimakan sama mamalia, tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama elang. Nah, kemudian di sini kalau di laut fitoplankton dimakan sama zooplankton, dimakan lagi sama ikan kecil, ikan kecilnya pemakan plankton ya, dimakan sama karnivora, ini ikan yang ada apa? Cahayanya ya, yang ada lampunya nih, ikan apa lupa lagi. Nah, ini dimakan sama kayaknya bukan paus deh ya. Kalau paus kan nggak selalu makan ikan ya, makannya krill, daun lagi. Udang, sorry. Krill ya, paus tuh makannya krill, udang. Kalau ini biasa harusnya sih hiu ya, hiu lah, shark. Nah ini udah kenal lah, udah pada tahu. Jangan sampai salah kalau ada soal tentang ini ya. Coba gini ada soal di SD nih. Kalau tikusnya hilang, tikusnya punah, apa yang terjadi pada tumbuhan? Coba. Apa yang terjadi pada tumbuhan dan hewan-hewan di atas? Hewan-hewan seperti ular dan elang. Kalau tikusnya hilang, punah, dibunuh sama manusia semua. Apa yang terjadi? Belalangnya makin banyak ke Pak. Oke, bagus. Terus? Terus ular itu kehilangan makanan. Iya. Tumbuhan hijaunya gimana? Tumbuhan hijaunya? Tumbuhan hijaunya makin habis Makin karena habis, betul. Oke. Ya. Jadi makin habis bukan makin makin banyak ya. Oke, terima kasih. Siti Mulia. Siti Mulia. Oke, silakan. Download ya bukunya. Nah, jadi makin ke bawah dia kalau ada satu saja komponennya yang hilang, maka ada satu keseimbangan yang terganggu. Ya, ada yang punah, ada juga yang survive. Tapi nanti lama-lama juga yang survive ini kayak belalang ini kan dia wah asik nih banyak makanan nih. Akhirnya tumbuhannya habis, dia kehabisan makanan. Jadi ya udah mati juga ya. Kalau nggak ada satu aja. Jadi di sawah tuh minimal satu ular. Jadi kalau ada ada sawah terbentang ya. Nah, itu dalam berapa meter persegi lah harus ada ular satu ya. Yang ngapain? Yang makan tikus ya. Nah, jadi nanti bisa seimbang ya, bisa seimbang jumlahnya. Ini kalau elang hilang aja pasti ularnya banyak, tikusnya jadi makin sedikit ya. Tapi ini jadi makin banyak. Tumbuhan hijaunya habis ya. Si ular nggak mungkin makan belalang.
Itu yang membuat rantai makanan ini menunjukkan tingkat keseimbangan yang harus dijaga. Ya, karena itu kita harus menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, yaitu manfaatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, tapi nampaknya di rumah tikusnya banyak nggak nih? Halo, di rumah kalian tikus banyak nggak? Halo, yang dekat. Banyak banget, Pak. Kenapa coba banyak? Karena jarang ada ular. Maksudnya nggak ada yang makan lagi gitu. Iya betul. Kucing juga sekarang udah sombong, nggak mau makan tikus. Iya betul sekali, ya udah sombong nggak mau makan tikus kan. Nah itu yang jadi keanehan kita ya, ada adaptasi di sana. Ada adaptasi perilaku di sana. Jadi si tikusnya tuh kadang-kadang lihat, si kucing tuh lihat tikus tuh kadang-kadang takut. Karena si tikusnya udah gede-gede gitu. Ini gimana makannya gitu, kalau yang kecil-kecil mah ya dimakan sama si tikusnya. Nah, kedua sumber makanannya melimpah. Jadi kalau di rumah kalian banyak makanan ya, Bapak juga nih kan Bapak keluarga pedagang ya, jadi dagang juga di pasar. Jadi makanan tuh ya pasti banyak lah, akhirnya ya tikus juga banyak ya dari got, dari dari beranak di atas atap ya, dari mana-mana datang gitu. Nah itu ya yang membuat tikus ini memang beradaptasi ya dengan manusia. Sedangkan predatornya tikus pun kucingnya pun udah pilih-pilih sekarang. Ada yang maunya makanan yang udah jadi, ikan asin udah digoreng dia ambil ya. Gak usah berburu lagi gitu. Kalau di rumah kita mah udah berbeda adaptasinya. Oke, lanjut jaring-jaring makanan. Nah, di sini kalau jaring-jaring makanan menunjukkan rantai makanan yang multiple, yang mengarah ke banyak hewan, ya. Jadi ini ekosistemnya ini di danau. Di sini ada produsen primer, detritivore, dan ada detritivore juga. Jadi ada mikroba, ada jamur dan lain-lain. Nah, konsumen primernya dia udang, belalang, dan ikan apa nih ya? Ya pokoknya ikan lah ya yang makan udang aja deh. Oke. Kayaknya ikan sepat tapi bukan. Nah kemudian dimakan sama siapa lagi nih? Ada tikus, ada bebek, sama itik lah ya. Nah ini dimakan lagi ya, selain dimakan oleh 3 konsumen primer ini dimakan juga oleh konsumen sekunder. Jadi belalangnya dimakan sama tikus, udangnya, lobsternya dimakan sama burung ya. Sama ini apa ya? Pelikan bukan ya? Apa sih yang kakinya panjang tuh? Ini kemarin nggak dibahas lupa. Padahal banyak nih. Nah, dari beberapa hewan yang ada di sini udah ada konsumen sekunder dimakan sama konsumen tersier. Dalam hal ini burung hantu. Kenapa dia disebut burung hantu? Karena kepalanya bisa belok 360 derajat belakang kayak sundar bolong. Itu disebutnya burung hantu. Ya, dan satu lagi ketika dia terbang mengepakkan sayap itu hampir tak terdengar. Wais, hebat banget ya, silent banget itu. Langsung nggak ada yang tahu, tiba-tiba innalillahi ya. Oke, lanjut tingkat trofik. Kalau ada pertanyaan boleh dipotong ya, silakan. Bapak senang kalau banyak diskusi. Nah ini tingkat trofik ini menunjukkan tingkat energi yang dipergunakan. Kita lihat di sini. Jadi ada produsen ini tingkat trofik 1, herbivore, tingkat trofik 2, tingkat trofik 3 karnivore, tingkat trofik 4 ini karnivore ya, yang kedua. Nah, ini jadi tingkat trofik ini menunjukkan tingkat pertama jumlah produsen pasti lebih besar daripada herbivora ya. Nah, herbivora dia jumlahnya lebih besar daripada karnivora tingkat 1. Karnivora tingkat 1 dia pasti jumlahnya lebih besar daripada
karnivora tingkat 2. Jadi lebih ke atas tuh jumlahnya lebih sedikit ya, lebih sedikit. Jadi kalau misalnya dibuat statistik ada wild beast ya, sejenis sapi di padang rumput. Nah, itu kalau jumlahnya 100 maka minimal singanya 1. Minimal singanya 1 ya, gak boleh wild beast-nya, sapinya misalnya 100 tapi singanya nggak ada, nggak boleh ya. Jadi harus ada satu predator di sana. Karena untuk menyeimbangkan lingkungan, kalau sapinya terlalu banyak, pasti padang rumputnya habis ya. Mereka akan mati kelaparan gitu. Tapi kalau misalnya dibuat dibuat ada predatornya, nah sehingga bisa dikurangi jumlahnya, nah nanti jumlahnya akan seimbang. Nah, karena itu disebut dalam teori evolusi ada seleksi alam. Ya, ada seleksi alam di sana. Salah satunya predasi ya, predator. Nah, kemudian ada piramida ekologi. Nah, kalau di sini piramida ekologi ini menunjukkan tingkat energi yang dipergunakan. Lihat produsen tuh energinya yang diperoleh dari matahari dengan fotosintesis itu hampir mencapai 10.000 kilokalori, gede banget nih. Dimakan sama konsumen primer, serangga-serangga ini hanya 1.000 kilokalori, lebih sedikit tuh ya. Jadi lebih sedikit berapa kalinya nih? Dibagi 10 ya. Nah, naik ke atas lagi konsumen sekunder hanya 100 kilokalori. Itu jadi lebih sedikit lagi. Ke tersier dia 10 kilokalori. Wah, sedikit banget. Nah, artinya kalau kita makan, kalau ya nutrisi kita ya misalnya kita hanya makan daging aja. Tuh, lihat energinya hanya sedikit ya. Tapi kalau kita makan produsen juga, tumbuhan juga, energinya banyak. Nah, itu ya, jadi kita bisa melihat ilmu keterkaitan antara ilmu gizi dengan ekologi ya, ekosistem. Tuh kayak gitu. Jadi kalau makan dagingnya jangan banyak-banyak, energinya sedikit, sisanya ya jadi sisa ya, jadi sisa makanan. Oke, gitu. Jadi kalau di piring biasanya suka ada apa jadi? Ada nasi, ya itu kan produsen ya. Kemudian ada misalnya sayur, sop, nah itu juga sama produsen. Sayur sopnya di sana ada baksonya dari daging, nah itu dari konsumen sekunder ya. Baksonya bakso tikus. Ya, aduh ya Allah, ada wae. Ya, pedagang sekarang. Pernah dengar bakso tikus? Di daerah mana tuh? Hati-hati ya, makan bakso tuh sekarang. Nah, jadi kita makan herbivora juga ya, herbivora juga, konsumen sekundernya herbivora ya. Nah, ini ke tingkat kalorinya sedikit ya dibandingkan dengan makan langsung dari produsen. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum melanjut nih daur nitrogen, daur yang lain. Ada pertanyaan? Kita hanya sampai jam 10 ya. Jangan terlalu lama. Harus refreshing istirahat. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ada aliran energi dan daur biogeokimia. Waduh, apa ini? 3 pelajaran disatuin. Biologi, geografi, kimia, ya kimia. Waduh. Apalagi ini 3 pelajaran disatuin ya dalam ekologi itu seperti ini. Nah, ini adalah daur yang mencakup bio makhluk hidup, geo sistem, geo itu jadi tanah, laut, penampakan alam itu semuanya terpengaruh oleh daur ini dan kimia. Jadi ada zat-zat kimia yang terubah di sana. Oke. Pertama daur nitrogen. Nah, ini penting sekali. Berapa persen? Coba Bapak ingin tahu. Oksigen, nitrogen ini lebih banyak mana di atmosfer bumi? 2 aja. Lebih banyak mana, nitrogen atau oksigen?
Nitrogen ya Pak. Oke, kenapa lebih banyak nitrogen? Kenapa? Ada yang tahu? Kalau banyak oksigen, kalau banyak oksigen, kebakaran di mana-mana. Loh, kok kebakaran? Betul, karena kita kan reaksi dengan oksigen tuh, itu kan reaksinya reaksi pembakaran, ya. Reaksi pembakaran, kayak reaksi apa sih? C6H12O6. Pernah belajar belum? Ini reaksinya ya. C6, aduh nggak pakai ini, nggak pakai pensil. C6H12O6 ditambah oksigen. Nah, ini reaksi pembakaran. Ini gula ya dalam tubuh kita. Gula tuh dibakar oleh oksigen. Ini reaksi pembakaran. Baru tadi ya belajar kimianya dengan Bu Robiah. Coba jadi apa ini? C6H12O6 ditambah oksigen jadi apa nih? Jadi ayo. Itu C6H12O6 itu kan gula ya. Karbohidrat. Itu dibakar dalam tubuh kita di dalam sel. Jadi apa coba? Jadi energi. Oke, energi sama apa nih? Ini energi, sisanya jadi apa ini? Kita ngeluarin apa di mulut? Gas apa yang keluar dari mulut? CO2. Oke, CO2 sama apa? Kalau ditiup di kaca jadi apa? Jadi embun. Gak tahu Pak. Oke, jadi embun, betul sekali. Jadi uap air. Jadi reaksinya kebalik. Dibalik tuh reaksinya. Ya. C6H12O6 ditambah oksigen jadi energi, tanda petir ini. Kemudian nanti kita mengeluarkan CO2 di mulut ya. Kan di paru-paru juga itu ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ya. Dan ada uap airnya juga yang keluar. Nah, buktinya di embun ya. Jadi kalau fotosintesis CO2 tambah H2O jadi C6H12O6 sama oksigen. Kalau di manusia, di hewan seluruhnya itu reaksinya terbalik ya, reaksi pembakaran. Karena itu nitrogen harus banyak di alam. Kalau kecil sedikit, kalau oksigennya banyak, wah pasti kebakaran ya, reaksi pembakaran itu. Nitrogen ada 73% di atmosfer, sisanya oksigen dan gas-gas lain. Nah, di sini ada fiksasi nitrogen itu jadi diserap ya oleh apa? Oleh bakteri pengikat nitrogen dalam nodul dan tanah. Ini bakterinya Nitrosomonas azotobacter yang kemarin kita bahas di Monera protista dan tumbuhannya plantae-nya ya. Tumbuhan yang menyerap nitrogennya biasanya adalah leguminosae ya yang kacang-kacangan. Diikat kemudian dimasukkan nitrogennya dalam tanah. Selain itu juga hewan yang mati, bangkai, manusia yang meninggal itu diserap oleh tanah apanya? Nitrogennya. Nah, organisme mati dan kotoran hewan pun masuk ke dalam tanah menjadi NH4+ atau amonia ya. Nah, di sini ada komunitas biotik. Jadi komunitas biotik ini ada yang tadi ya, cacing, kemudian ada jamur, ada mikroba pengurai di sana. Nah, di sini ada bakteri nitrifikasi yang merubah amonianya menjadi NO2 nitrit, NO3 nitrat ya, menjadi NO2 min dan NO3 min. Kalau ingin tahu reaksi kimianya nanti di kelas 10 lah ya. 12 maaf. Nanti ada lah. Nah, di sini kemudian dikeluarkan ke atmosfer oleh bantuan bakteri denitrifikasi. Denitrifikasi itu artinya merubah
senyawa-senyawa nitrit dan nitrat ini yang asam banget ini menjadi nitrogen bebas di atmosfer, dan ini siklus ini sedang terjadi ya. Kalau kalian merasa gerah di sebuah daerah, misalnya kalian ada di sawah atau di hutan dekat dengan banyak sekali pepohonan, gerah ini, itu berarti lagi ada ini ya, ada nitrifikasi. Dan tanahnya juga asam, itu nitrifikasi. Oke, mohon maaf satu lagi ya, ini udah lebih dari jam 10. Nah, di sini ada juga aktivitas manusia kayak mobil dan transportasi dan pabrik. Nah, ini yang mengeluarkan limbahnya ke sungai. Nah, kalau di sungai dia dirubah oleh cyanobacteria, itunya ya, nitrogennya. Jadi dirubah oleh cyanobacteria, kemudian siklus sama di air ini dirubah dulu jadi amonia ya. Kemudian ada bakteri-bakteri yang bisa merubah amonia ini menjadi amonium sulfat ya. Nah, siapa bakterinya dan hewannya, fitoplankton dan hewan-hewan tertentu. Di sini ada sedimentasi. Apa artinya sedimentasi? Diendapkan. Jadi nitrogen yang bersatu dengan zat-zat padat lainnya, dia disedimentasikan. Jadi diendapkan di dasar sungai atau laut ya, menjadi makanan bulu babi ya, Echinodermata. Kemudian hewan-hewan lain ya yang ada di dasar laut atau sungai. Di sini juga ada bakteri denitrifikasi. Bakterinya apa? Sama ya dengan di darat. Nah, jadi dirubah yang namanya amonium menjadi amonia, kemudian dibebaskan kembali ke atmosfer nitrogennya oleh bakteri denitrifikasi. Di sini ada petir, oke betul ya. Jadi petir juga membantu proses nitrifikasi. Nitrifikasi itu jadi pembuatan nitrogen. Wah, gimana caranya? Ya pastilah ini kan reaksi pembakaran. Jadi butuh panas ya. Reaksi petir itu kan oksigen pangkat 3. Ya. Jadi O3 ya, ozon itu terbentuk oleh petir. Jadi oksigen tuh banyak sekali bereaksi dengan petir sehingga nitrifikasi pun terbantu oleh proses tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo, bagaimana? Kalau tidak ada, udahan. Gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada. Kalau begitu, Bapak mohon kalian bisa membaca kembali, menyaksikan kembali tayangan videonya dan membaca sumber-sumber belajar yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Ya, ada video juga di sana. Silakan nih. Bapak sudah share dulu deh. Mana? Oh, oke. Nah, ini ya. Bapak sudah siapkan juga di Google Classroom, ada videonya juga. Bapak tidak tayangkan langsung karena waktunya hanya sedikit. Nah, ini nih, silakan ditonton saja deh. Ekosistem Daur Biogeokimia ada di sini. Bahasanya bahasa Inggris, kalian aja belajar. Bapak percaya pada bisa lah ya. Kalau nggak tahu ya udah translate Google aja. Oke, terima kasih nih sudah hadir. Boleh mohon bantuannya untuk menyalakan kamera supaya menjadi dokumentasi.